Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita, masih menjelaskan tentang aturan di dalam sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arafta hadza falil imami wal ma'mumi salasata ahwalin. Ahadaha ayyakuna kharijal masjidi, as-saniyata ayyakunal imamu dakhilal masjidi wal ma'mumu kharijahu, wa hadhihi ta'ti fi kalami syaihi. Al-halatas salisata ayyakunal imamu wal ma'mumu fil masjidi, wa hiyallati dzakaraha syaihu biqaulihi wa ayyu maudhi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi jaza ila akhirih. Idza arabta hadza, apabila engkau telah tahu permasalahan ini, palil imami wal ma'mumi, maka bagi antara imam dan juga makmum salah satu ahwal, ada tiga keadaan. Ya, manakala orang sholat berjamaah, maka antara imam dan makmum ini ada tiga keadaan. Ahadaha, yang pertama, ayyakuna, ya, ada nun tasniyahnya dibuang. Antakuna, di mana ada antara imam dan makmum kharijal masjid, keduanya di luar masjid. Kayak kita nih jamaah bikin sholat id umpama di luar, atau kayak orang bikin sholat id di lapangan, kan dua-duanya nggak ada yang di masjid, semuanya di luar masjid. Bagaimana nanti nih aturan di dalam sholat berjamaahnya? Ya, as-saniyata, yang kedua, bagian yang kedua, keadaan yang kedua, ayyakunal imamu dakhilal masjid, manakala ada imamnya di dalam masjid, wal ma'mumu kharijahu, sedangkan imam adanya di bagian luar masjid. Oh, kayak umpama nih nggak nampung nih, Masjid Mubarakah nggak nampung sampai jamaahnya ke jalanan. Maka yang saya pernah tanya, ini Masjid Mubarakah yang dikatakan masjid, wakafnya saya mana? Sampai tembok kan? Apa namanya? Pagar. Nah, pagar itu tuh yang orang di luar sana tuh namanya pagar, jalanan udah, bukan masjid, bukan. Ya. Atau yang berikutnya, wa hadza ta'ti fi kalami syekh, ini akan datang penjelasannya nanti oleh pengarang kitab. Al-halatas salisata, keadaan yang ketiga. Ya. Jadi pertama, dua-duanya di luar sholat. Yang kedua, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Yang ketiga, ayyakunal imamu wal ma'mumu fil masjidi, manakala ada imam dan makmumnya, kedua-duanya ada di dalam masjid. Nah, kayak kita nih begini sholat nih, imamnya dalam masjid, makmumnya juga di dalam masjid. Ya, ini kayak ibu-ibu, nah di belakang ibu-ibu, ini juga ibu-ibu termasuk di dalam masjid. Ya, wahiyallati dzakaraha syaihu biqaulihi, inilah
yang telah disebutkan oleh pengarang kitab biqaulihi dengan ucapannya wa ayyu maudiin shalla fil masjidi, di mana saja tempat dia salat fil masjidi, ya, di dalam masjid, bi salatil imami fihi, di mana salatnya imam di dalam masjid pula, jaza, boleh. Kayak gini nih jamaah. Ini tadi kira-kira berapa baris nih orang laki? Hampir mentok ke belakang nggak? Ke tempat jamaahnya perempuan? Kan enggak ya? Ada nggak jaraknya? Paling enggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, taruhlah 6 baris. Dari sini nih 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 baris. Kan 6 baris ke sononya ke jamaah perempuannya apa? Kosong. Bagaimana sholat berjamaahnya untuk perempuan? Dapat nggak fadilah berjamaah? Jaza, boleh. Ya, dapat pahalanya, dapat. Kenapa? Karena imamnya di dalam masjid, makmumnya juga di dalam masjid. Jangankan kita satu lantai begini nih, imamnya di bawah, makmumnya nggak ada yang di bawah, di atas semua. Boleh, boleh, jaza, nggak ada masalah. Atau sebaliknya, imamnya di atas, makmumnya di bawah semua. Makmum lagi marahan, ya makanya nggak mau selantai dia. Umpama begitu, boleh apa enggak? Dapat pahala berjamaah, dapat jaza, boleh yang kayak begitu, nggak ada aturannya. Ya, jadi kalau sama-sama antara imam dengan makmum di dalam satu masjid, ya maka boleh. Pak, Bu, gimana kalau imamnya ini di lantai atas dicor kan ya? Lantai ketiga nih dicor ya. Imamnya di atas. Oh, di atas sono coran, makmumnya di bawah. Boleh nggak? Nih imamnya di atas lantai atas yang dicoran. Ya, ini imamnya, makmumnya di sini. Boleh nggak? Taruhlah wakaf umpama. Imamnya di sini nih, makmumnya di ruangan sono Ruang, kan ada ruangan ya? Yang di atas apa? Di atas itu. Umpama di sono tuh makmumnya. Ya, imamnya di sini, makmumnya di sono. Boleh apa enggak? Ntar kita bahas satu-satu. Ini kalau dua-duanya di dalam masjid, ya. Wa dzakara syartainil lazaini, ya, lazaini zakarna huma biqaulihi, ya. Wa dzakara, dan telah menyebutkan, yaitu pengarang kitab asyartainil lazaini, 2 syarat al-ladzaini, yang mana 2 syarat tersebut zakarnahuma, yang mana kami telah sebutkan 2 syarat tersebut biqaulihi, dengan ucapannya wa huwa alimun bisolatil imami. 1 syaratnya, imam di dalam masjid, makmum di dalam masjid. Boleh di mana aja sholatnya tuh imam dengan makmum. Yang saya bilang tadi, makmumnya di bawah, imamnya di atas, atau sebaliknya imamnya di atas, makmumnya di bawah, atau imamnya di dalam sini, makmumnya di ruangan depan sono ruangan depan apa? Ruangan belakang di atas sana. Boleh apa enggak? Kalau memang masih dalam satu masjid, jaza boleh, tapi dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Atau imamnya di sini, makmumnya di luar sono. Atau imamnya di atas nih, ruangan atas sini, karena ruangan juga di atas, makmumnya di dalam sini. Boleh apa enggak? Jaza, boleh, nggak ada masalah, tapi dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Pertama, ya, wahwa, itu makmum alimun bisolatil imam, itu makmum mengetahui dengan gerakan atau gerakan yang dilakukan sholatnya oleh imam. Imam rukuk, makmum tahu nggak? Tahu, silakan. Ya, imam lagi sujud, makmum tahu nggak? Tahu, silakan. Boleh. Itu syarat pertama. Ya, kayak umpama imam di bawah, makmum di atas, kan kelihatan dan lain sebagainya. Boleh, silakan. Ya. Yang kedua syaratnya, malam yataqaddam alaihi. Yang kedua syaratnya itu makmum tidak lebih depan berdirinya alaihi, dibandingkan dengan imam. Imamnya di sini, makmumnya di ruangan atas, berarti lebih depan
ini imam lebih depan makmum daripada imam. Agak boleh jamaah. Ya, kenapa? Karena syarat yang kedua yaitu makmum harus lebih belakang daripada imam. Udah kita bahas tuh yang dikatakan belakangnya apa, jarak antara imam dengan makmum belakangnya itu berapa jaraknya, dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari mana kalau makmumnya diri? Dihitung dari tumit. Ya, tumit. Ini tumit imam, ini tumitnya makmum. Minta begini aja nggak apa-apa udah. Ini tumit imam, ini tumit makmum, begini nggak apa-apa. Walaupun kakinya nih jarinya makmum lebih depan, umpama begini nih, jari makmumnya begini lebih depan, tapi tumitnya di belakang, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Bisa nggak kira-kira begitu? Kalau nih jarinya makmum lebih depan, tapi tumitnya lebih belakang, bisa nggak? Bisa pak. Kalau imamnya kakinya gedenya nih 37 umpama, panjangnya nih kalau dipakai sendal atau pakai sepatu panjangnya cuma 37, makmum pakai 43, sendal panjangnya nih 43, lebih panjang mana? Makmum pasti begini, paham ya? Itu hadirin jamaah, bisa begini boleh nggak apa-apa, yang penting tumitnya di belakang, nggak ada masalah, karena ukurannya bukan jari-jari kaki tapi itu tumit. Ya, itu diantaranya. Jadi syaratnya dua, kalau imam dan makmum kedua-duanya ada di dalam masjid, maka sholat di mana aja itu imam dengan makmum boleh. Yang penting dua syaratnya, makmum tahu apa yang dilakukan sholatnya imam, yang kedua makmum tidak lebih depan berdirinya daripada imam, begitu. Makanya boleh nggak makmum sholat di ruangan sono? Boleh, kalau tuh makmum mengetahui imam lagi ruku, imam lagi sujud, imam lagi ngapain sholatnya, boleh aja udah. Makmum ada di luar sono, ini nggak nyambung maksudnya nih imam, ini kosong nih, kayak tadi perempuan sebelah sono, perempuannya kan nggak nyambung soft barisannya. Umpama saya bilang nih laki sampai 6 baris, kan baris ke-7 ke-8 sampai berapa baris? 12 baris ke belakangnya kosong. Ada makmum belakangnya lagi tuh perempuan, jamaah perempuan, ibu-ibu. Boleh nggak berjamaah? Boleh. Kenapa? Satu masjid. Kenapa? Karena ibu bisa tahu apa yang dilakukan oleh imam. Taunya itu pak bukan hanya dengan ngelihat, bisa dengan denger. Kayak ibu-ibu kan ditutupin pakai hordeng. Lihat nggak bu? Imam lagi sujud, lagi rukuk. Bu, ibu lihat nggak? Enggak. Tapi bisa dengar, nggak ada masalah, boleh. Ya, lah Ustaz saya nggak dengar juga. Kenapa ya? Budeg. Tapi kan lihat temennya, makmum yang sebelahnya, lihat namanya kayak begitu. Walaupun makmumnya kagak dengar. Nah itu hadirin jamaah, syarat tambahannya 2. Ya, jadi syaratnya demikian. Jadi boleh di mana aja. Makanya saya bilang tadi, kalau imamnya di atas sono, makmumnya di bawah, boleh apa enggak? Boleh kalau memenuhi 2 syarat tadi. Ya, memenuhi 2 syarat tadi, seperti itu. Terus berikutnya, fa iza jama'ahuma masjidun au jami'un sohal iktida'u sawaun in qata'atis sufufu bainahuma awit tasolat. Ya, fa iza jama'ahuma, apabila berkumpul antara imam dengan makmum masjidun di masjid, au jami'un atau di masjid jami', berarti masjid yang lebih besar tuh namanya masjid jami'. Kalau masjid aja biasa kecil, tapi udah disebutin masjid jami', masjid yang paling besar. Sohal iktida'u, maka dianggap sah menjadi makmum antara imam dengan makmum tersebut. Sawaun, sama saja, in qata'atis sufufu, apakah terputus barisan antara imam dengan makmum, bainahuma, antara imam dengan makmum, awit tasolat, atau nyambung. Boleh. Kayak tadi nih, imam di sini, ibu-ibu sebelah belakang. Boleh apa enggak? Boleh. Atau enggak pakai ibu-ibu lah. Nih imamnya di depan, baris pertama, kedua, ketiga, keempat kosong. Ada makmumnya di baris paling belakang. Boleh apa enggak? Boleh. Sah apa enggak sholat berjamaahnya? Sah. Dapat enggak pahalanya? Dapat. Imamnya di sini, makmumnya di paling belakang. Ininya kosong. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, enggak ada masalah.
cuma orang lihatnya aja jelek. Nah, ngapain nih imam sama makmum jauh-jauhan jaraknya? Nah, kan repot jadi omongan orang. Kan saudari dia, maklum lagi marahan saudara sama saudara. Nah, tapi tetap di sholat berjamaah, imamnya abangnya, makmum adeknya lagi marahan tapi sholat berjamaah, mending daripada kagak. Ya, nih hadirin jamaah, artinya apa? Walaupun terputus barisannya antara imam dengan makmum atau nyambung sama aja. Wasawaun hala bainahuma hailun amla, sama saja keadaan antara imam dengan makmum hailun, ada penghalang, amla atau enggak. No kayak ibu-ibu kan pada penghalangnya no. Boleh ya, mau ada penghalang mau enggak ada penghalang boleh aja ya. Paham Pak? Jelas? Kalau apa namanya, kalau nih depannya sini ya sholat ya. Sekarang begini jamaah, ini kalau secara hukum fikihnya aja ya, kita bahas secara hukum fikihnya. Ini kalau sholat Jumat di depan sebelah sini nih ada orang nggak nih? Yang di luar nih di teras namanya. Lihat kan pintunya sini nih. Ini sebelah sini bisa orang sholat nggak depan sininya nih? Ini depan sini ada nggak? Ini kalau ini kan ruangan ini aneh buat sound ya. Kalau ini nih jendela paling depan ini ada orang sholat nggak? Ada ya. Karena kan kalau ini kan ada ruangan sound, jadi mulai dari situ tuh. Berarti pas pintu. Kalau orang yang sholat sebelah depan sini kan pintunya sebelah belakang loh. Pintunya sini ada nggak? Nggak ada jamaah. Ditanya boleh nggak, sah nggak orang sholat orang sholat berjamaah di depan bagian sop paling depan sini, bukan dari belakang. Kalau ini kan pas dari belakang pintu ya, orang sholat pas di belakang pintu ini, pintu masuk. Nah kalau yang di depan sini nih boleh apa enggak? Kan imamnya di sini, makmumnya sebelah sini ya, kan imamnya maju nih sebelah sini, boleh nggak saya tanya? Bukan yang di belakang pintu, sebelah sini boleh nggak? Kalau imamnya di sini, makmumnya di sono. Kalau ditanya boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Sawaun hala bainahuma hailun aula, sama saja antara imam dengan makmum adanya penghalang ataupun tidak ada penghalang. Kalau ini ada penghalang, kayak sama mau ibu-ibu ada penghalang, kan penghalang di sono. Ibu-ibu nggak bakal bisa maju kecuali lewat samping atau lewat belakangnya dulu karena masih dalam satu masjid, jaza itu diperbolehkan. Ini kalau tanya boleh ya. Tapi kalau ditanya afdolnya, mundur. Yang belah sini nih, makmum yang depan sini nih, mundur. Harusnya ada di belakang pintu kayak begini nih. Kalau ini kan adanya di belakang. Ini pintu depan, belah sono bukanya. Tuh hadirin, afdolnya. Makanya ada sebagian ulama yang betul-betul ikhtiyat. Ada nih, ini tangganya kan dari luar sono nih. Ini tangga masjid ini luar ya, sama di depan sini ya. Nih ulama saking ihtiyatnya dibikinin lagi tangga di dalam. Pernah ngeliat gak masjid begitu? Nih tangganya udah ada nih, di luar ada, di dalam ada apa, di tengah ada, dibikin lagi dari dalam ya, dibikin lagi dari dalam. Buat apa? Buat dari sini naik ke atas. Alasannya apa? Alasannya ini ulama, saya pernah tanya ini orangnya, apa dia jawab? Kan kalau dia keluar dulu repot, dia keluar dulu juga sampai keluar daripada ruangan utama masjid, maka dibikinin lagi tangga buat naik ke atas sampai begitu. Boleh nggak apa-apa. Nah memang afdolnya, kalaupun kayak masjid Mubarakah nih nggak ada kan tangga yang dari dalam ruangan, nggak ada, adanya di luar semua. Boleh nggak Pak orang sholat di atas ya, imamnya di dalam sini, jamaahnya sebagian di atas, boleh apa enggak? Boleh, walaupun adanya di belah atas. Kenapa? Masih ada jalan buat menuju ke atasnya. Tuh, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Paham? Jelas? Ya. Tuh kayak antara masjid atas sama masjid bawah, ya. Antara masjid atas sama masjid bawah, kan masjidnya di atas, ruang serbagunanya di bawah dia. Boleh apa enggak orang yang sholat di bawah? Boleh. Nah Itihad juga ya, Itihad ya. Hah? Iya, lantai bawahnya, lantai atas kan masjid, lantai bawahnya kan serbaguna. Boleh nggak orang sholat tuh kayak di masjid Al Ittihad?
ya, di lantai bawahnya. Boleh apa enggak? Boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Masjid kok masih? Masjid nggak? Masjid nggak ada masalah. Ada tangganya? Ada di luar memang, ya. Tapi memang afdolnya bikinin apa namanya di dalam, afdolnya. Ini kalau kita ngikutin Kiai Hamid Prapanca, Kiai Abdul Hamid Prapanca Ad-Dari, nah itu pendapatnya beliau ikhtiyatnya benar-benar hati-hatinya, sampai beliau bikinin tangga lagi di dalam masjidnya beliau, baik yang di Prapanca ataupun yang di mana yang pesantrennya di Parung, bikinin lagi tuh dalamnya, saking begitu. Ya, saya pernah tanya anaknya beliau yang megang pesantren di Parung, kenapa begini? Ihtiyat supaya orang betul-betul itulah ulama-ulama yang warok kayak begitu, ulama-ulama yang betul-betul menjaga kesempurnaan di dalam ibadahnya sampai begitu. Kalau kita jamaah kan cuek-cuek aja. Nih ulama kayak begitu, hampir hal yang begitu hanya dijaga, bukan hanya buat pribadinya, begitu juga buat jamaahnya, saking dia menjaga kebaikannya. Berikutnya, ya, wasawaun jama'ahuma makanun wahidun amla, sama aja berkumpulnya antara imam dengan makmum dalam satu tempat atau tidak. Ini kan dalam satu tempat namanya, di ruangan satu tempat. Ya, kalau di atas namanya berapa ruangan? Udah 2 ruangan. Ya, baik itu berkumpul antara imam dengan makmum dalam satu tempat, amla atau enggak. Hatta laukanal imamu fi manarotin. Sehingga kalau seandainya ada imam di menara, wahia ma'zanatu, tempatnya azan. Ma'zanatu, isim makan, ma'zan, ya. Ma'zanun, mi'zanun, isim makan, isim zaman. Kalau kita belajar apa? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun lupa deh. Itu di ibtidaiyah lu pelajaranin dulu tuh, ya. Nah, ma'zanun, al-ma'zanu tempatnya azan. Imam adanya tempat azan kan di atas. Kayak ini menaranya mana nih? Noh, di atas sono. Ya tapi di belakang nggak mungkin, ya. Wal ma'mumu fi bi'rin, sedangkan makmum adanya di dalam sumur. Ya Allah, berbegitunya. Ya, ini goyahnya puncaknya. Artinya apa? Imam di atas mimbar, makmum di bawah dasar tanah. Yang penting antara imam dengan masjid masih salam satu masjid. Jaza boleh, nggak ada masalah. Yang penting syaratnya 2 tadi. Makmum tahu yang dilakukan oleh imam. Yang kedua, makmum tidak lebih depan daripada imam. Itu doang udah. Yang penting masih dalam satu masjid. Di mana aja sholat boleh kayak begitu. Nih jamaah, masya Allah ya. Terus, bil aksi atau sebaliknya. Makmumnya di atas mimbar, imamnya di bawah sumur. Soha, sholat yang jamaah pagi itu dianggap sah, nggak ada masalah. Li'annau, alasannya kenapa kok dianggap sah? Li'annau, karena sesungguhnya kulluhu makanun wahidun, semuanya itu dihitung satu tempat. Wahua, apa satu tempatnya? Mabniyun lil sholati, dibangunnya ini masjid buat sholat, ya. Walaupun kalau bahasa kita sekarang nih, ini ada ruang tunggu, ini ada ruang apa namanya istilahnya sekretariat, ada ruang macam-macam lah dalam masjid, ya. Walaupun diniatkan begitu, tapi semuanya bangunannya buat masjid, buat sholat, boleh, nggak ada masalah. Ya, yang penting syaratnya 2 tadi. Makmum tahu apa yang dilakukan oleh imam dalam gerakannya. Yang kedua, makmum tidak lebih depan daripada imam, ya. Walau kana fil masjidi nahrun la yahuduhu illa sabihu fahal yamna'u. Nih, ada pertanyaan. Walau kana fil masjidi nahrun, kalau seandainya di dalam masjid ada sungai. Sungai kalau kita nggak mungkin kali dah. Kan ada juga sebagian masjid dibikinin apa tuh? Kolam apa kolam? Ya, bikinin kolam. Ya. Umpama masjid mana yang begitu? Saya pernah lihat kayaknya deh.
ada masjid, tengah-tengahnya ada kolamnya. Bagaimana nih kalau seandainya begitu? Berarti kan antara imam dengan makmum putus, ya. La yahuduhu illa sabihu, tidaklah bisa menyeberangi itu masjid yang sebelah sono ke sini illa sabih, kecuali dengan cara orang yang berenang. Oh, orang berenang dulu baru bisa sampai. Bagaimana nih hukumnya? Pahal yamnau, apakah itu termasuk tercegah daripada sholat berjamaahnya? Kayak begitu. Umpama nih jamaah, ini masjid mubarokah nih, tengah-tengahnya ada kolam gede lagi, nggak bisa sampai dari bagian sono ke bagian sini kecuali dengan cara berenang. Ini bagaimana hukumnya sholat berjamaahnya? Sedangkan makmum kagak bisa berenang, dia ada sholatnya di bagian belakang daripada itu kolam. Bagaimana hukumnya? Ya, paham ya pertanyaannya? Ini pertanyaannya pengarang kitab. Qala Royani, Imam Royani menjawab, la yamna'u qat'an, enggak mencegah, artinya boleh-boleh aja. Qat'an sama sekali boleh, nggak apa-apa. Yang penting masih dalam satu masjid. Imam Royan mengatakan la yamna'u qat'an wa in jara fi misli dzalika khilafun fil mawati, ya. Wa in jara, sekalipun yang demikian itu berlaku fi misli dzalik, dengan perumpamaan seperti itu, khilafun fil mawat, berbeda dengan tanah mawat, tanah apa ya, mawat itu lahan yang tidak digunakan, beda kayak begitu. Kayak kalau masjid, memang nih masjid udah punya istilahnya ada yang munyain, bukan mawat, nih masjid udah ada yang munyain, nih masjid memang udah diwakafin, makanya bagaimanapun yang demikian itu adalah udah punya, ada yang punya, makanya itu dikatakan boleh sekalipun terhalang dengan sungai. Ini jamaah, makanya kan banyak orang sekarang nih nggak mengerti tentang aturan di dalam masalah wakaf, ya, baik itu penggunaannya, baik itu kalau udah diserahkan masalah wakaf dan lain sebagainya. Maka ini yang kadang-kadang orang sekarang banyak jamaah, tanah wakaf dijual, betul, tanah wakaf dijual, atau tanah wakaf diambil kembali sama ahli waris. Bagaimana hukumnya? Jelas di dalam fikihnya, nanti kalau memang ketemu babnya ada nanti, ya. Itu yang kadang-kadang zaman sekarang udah nggak tahu tentang hukum-hukum yang kayak begitu, dosa haram yang hal yang demikian, ya. Berikutnya lagi jamaah, wa qala al-Qadil Husain, Imam Qadil Husain berkata, in hafara ba'da ja'alahu masjidan lam yamna, kalau seandainya digalinya itu sumur setelah jadinya itu masjid, jadi masjid dulu, kebetulan ada apa istilahnya, apa namanya, proyek pemerintah ini bakal dibuat kali, atau jangan kali lah, apa namanya, jalanan. Ini masjid udah dibangun, ternyata apa, di masjid ada proyek jalanan, kan dibelah ada istilahnya, iya dibelah, bener ya, dipotong tengah-tengahnya, jadi antara masjid bagian depan sama belakang kebelah sama jalanan. Tuh kayak Masjid Al-Huriyah, masjid guru kita, ya, Kiai Kazruni Ishak, kan kebelah tuh antara masjid bagian depan sama bagian belakangnya. Yang pernah ke Al-Huriyah coba lihat, kepotong nggak? Kepotong ya, malah lagi di sini masjidnya begitu. Ada di daerah Kuningan sini nih, dekat Ambasador. Saya pernah khutbah Id soalnya di situ tuh. Kepotong juga tuh masjidnya kayak Al-Huriyah begitu. Jadi ada kepotong sama jalanan. Nah, kalau kata Imam Husain, apabila digalinya itu sungai setelah jadinya masjid, ya, kepotong jalanan setelah masjid jadi, lam yamna, nggak apa-apa, silakan sholat berjamaah sah yang di sono, walaupun di jalanannya kagak ada orang yang sholat, ya. Ini masjid, jalanan, masjid lagi, ya, tapi ini duluan masjid daripada jalanan. Makanya tatkala di sebelah sini ada makmum, masjid sebelah belakang ada makmum juga, jalanannya kagak ada, nggak ada makmum karena jalanan, ya. Bagaimana hukum yang sholat di belakangnya? Kalau digalinya
atau dibuatnya ini lebih dahulu masjid, maka dianggap sah-sah aja, boleh begitu ya, kata Imam Husain. Hina idzin la yajuz, mana tuh, wa hafarahu hina idzin la yajuz, dan apabila digalinya sebelum masjid itu jadi, la yajuzu, maka boleh. Wa in hafara qabla dzalik, apabila digalinya sebelum itu masjid jadi, pawajhani, ada dua pendapat. Qala Rafi'i, Imam Rafi berpendapat, wa fi kalami Abi Muhammad, dan perkataan Abi Muhammad, annahu law kana fi jiwaril masjidi masjidun akhara munfaridun bi imamin wa jama'atin wa muadzinun fayakunu hukmu kulli minhuma bil idofati ila sani kal milkil muttasili bil masjid. Nah, nih jamaah, apabila ada di samping masjid ada masjid lain, kayak begini nih umpama nih, ini masjid Wawarokah, sebelah sononya di masjid lagi, ini masjid Wawarokah, sebelah sononya masjid lagi, masjid lain, munfaridun, yang terpisah, bi imamin wa jamaatin wa muadzinun, ini imamnya dia, di sono ada imam lagi, di sini azan, di sono azan, umpama kita sih nggak ada begini jamaah, antara masjid sama musola aja ada jarak. Ini masjid, musola paling dekat sini mana? Depan. Oh jauh, nah iya, apa masjid At-Taqwa, musola apa? Nurul Itiyad ya. Iya, jauh kan. Ini umpama belah-belahan begini. Ya kan kagak ada di kita, jaraknya masih jauh. Kalaupun ada, tapi imamnya beda, jamaahnya beda, muadzinnya beda. Fayakunu hukmu kulli minhuma, maka hukum dua-duanya itu masjid atau musola bil idofati, yang disandarkan ilasani kepada masjid yang kedua, kal milkil muttasili bil masjid, itu seperti milik yang bersambung dengan masjid. Masih begini aja disebutnya apa? Satu masjid, walaupun nih ada dua masjid. Yang penting apa? Duluan mana yang memisahkan nih antara masjid dengan musola ini? Sebelahannya, masjid duluan sama musola duluan, baru kebelah sama jalanan, maka masjid ini jadikan seakan-akan jadi satu. Tuh jamaah, makanya kalau kayak saya bilang kayak Masjid Al-Huriyah, orang sholat di masjid depan, bagian depan, sini jalanan, karena memang motor mobil jalan, sebelahnya baru ada jamaah lagi, nggak ada ke atas, di belakang, boleh apa enggak? Boleh ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Duluan masjid daripada jalanan, begitu. Ini di kita jarang jamaah ya. Itu kata Imam Husain demikian. Qala Rafi wa zahiruhu, adapun pendapat yang zahir tadi taghayyirul hukmi, yang begitu menetapkan perubahan hukum. Idzan farada bil umuril madhkurati, apabila terpisah perkara-perkara yang tadi disebutkan, imamnya lain, makmumnya lain, muadzinnya lain. Kalau imam siapa tadi, Imam Rafi mengatakan ya beda lah antara sono sini ya. Tapi kalau kata Imam Husain apa? Sama, walaupun imamnya beda, makmumnya beda. Ya, kalau di kita nggak ada begini jamaah. Idzan farada bil umuril madhkurati wa in kana babu ahadihima nafizan, sekalipun ada pintu salah satu dari dua masjid itu tembus ilal akhor kepada masjid yang lain. Wa ma naqalahu an Abi Muhammad, apa yang dinukil oleh Imam Muhammad, jazama, yang telah ditetapkan bihi dengan pendapatnya beliau, fi syarhil shogir, di dalam kitab syarah shogir. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, fi ziyadatir rodoh, di dalam kitab ziyadatur rodoh, wa syarhil muhadzab, di dalam sarahnya muhadzab, as-sawabu, yang benar pendapat ini, alladzi sara bihil katsiruna, apa yang telah dijelaskan oleh kebanyakan ulama, minhum, di antara para ulama siapa? Asy-Syaikh Abu Muhammad wa Shahibus Syamil wa Tanbih, ya, itu namanya kitab tuh, Shahibus Syamil wa Tanbih, kitab Tanbih ya, kebetulan ini kitab pernah saya baca semua. Wa ghairihim, dan yang lain-lainnya, annal masajidal lati yuftahu ba'duha ila ba'din, sesungguhnya masjid yang terbuka sebagian masjid dengan sebagian yang lain, laha hukmun masjidun wahid, itu dihukumkan satu masjid. Oke, tadi tuh Masjid Al-Huriyah nih, masjid ke jalanan, masjid lagi nyambungnya kepotong dengan jalanan, dihitungnya satu masjid. Wa rahbatul masjidi minhu, serambi masjid nih, rohbah namanya pinggiran masjid nih, rohbah. Kalau bahasa kita apa?
serambi atau teras. Hukumnya apa? Sama, satu masjid. Endal aksarin, menurut kebanyakan daripada ulama. Makanya kayak Nono yang di bawahnya teras, yang tempat kita naruh sendal sama motor, itu namanya apa? Halaman masjid bukan? Boleh nggak orang sholat di sono? Boleh, yang penting keluarin dulu tuh sendal sama motor. Kalau ada motor sama sendal kagak bisa sholat, ya. Bersihin dulu kalau ada najis, ada apa dan sebagainya. Buat sholat Jumat tuh, ya bersihin dulu hal-hal yang kayak begitunya. Boleh, karena satu masjid. Warahbatu hiya al-kharijatu anhu, yang bagian luar dari masjid. Muttasilatun bihi, yang nyambung dengan masjid, ya. Muhjaron, yang dipagari, yang dipagar. Muhjaron yang di batu maksudnya. Yang di batu Makanya yang tadi saya bilang, itu tempat naruh sendal, masjid bukan? Masjid. Kenapa? Muttasilah dengan masjid. Alaiha. Qala Ibnu Abdissalam wa sahhahahu An-Nawawi wa qala wallahu a'lam bissawab. Itulah jamaah aturan di dalam sholat berjamaah seperti itu. Ya. Ya, silakan. Ini kan peraturan di dalam satu masjid. Iya. Bagaimana kalau di aula atau di yang bukan masjid, apakah peraturan ini berlaku? Iya. Nah, terus yang kedua, kalau seandainya batasan masjid itu gedung seperti Al-Ittihad, ya, kan saya gedung namanya masjid lantai atas lantai bawah. Nah, ini bagaimana aturannya bagi mereka yang haid? Nah, itu apakah boleh tuh? Kan ada masjid juga dalam sholat boleh. Nah, apakah dalam larangan haid itu boleh juga? Iya. Kalau yang dikatakan kayak ruangan aula atau ya ruangan lah gitu, masjid bukan? Bukan. Ya, makanya hati-hati jamaah. Itu orang sholat Jumat di situ sah apa enggak? Pak, orang sholat Jumat di di ruangan aula boleh apa enggak? Sholat Jumat, tidur apa? Boleh enggak? Boleh enggak? Kagak boleh, bukan masjid. Betul? Ya hadirin jamaah, itu satu. Nah, kalau seandainya itu ruangan bukan musola, bukan masjid, emang dipakai sewaktu-waktu doang. Artinya sewaktu-waktu doang. Ya kalau lagi ada jamaahnya di sholat, kalau lagi kagak ada. Musola bukan, masjid bukan. Apakah berlaku hukum yang kayak tadi? Enggak. Ini berlaku buat masjid ataupun musola yang memang udah dijadiin masjid atau dijadiin musola. Kalau tidak dijadikan masjid atau musola, ya kayak begini jamaah, maksudnya umpama ini masjid Mubarakah, umpama nih contoh, ini aula nggak dipakai buat masjid, nggak dijadiin masjid, nggak dijadiin musola, umpama begitu. Kayak ya di mana-mana gitu, umpama nih terputus, ini ada orang sholat berjamaah, imamnya di sini, ada makmumnya sebagian luar sebagian luar, ya apakah itu dikatakan berlaku dengan hukum yang tadi? Masih dikatakan dalam satu masjid? Enggak, karena itu bukan masjid, itu bukan musola, begitu maksudnya. Ya, kalau memang ini masjid, ini musola, ya dipakai buat berjamaah terus-terusan, maka hukum yang tadi berlaku. Tapi kalau enggak begitu. Kedua, bagaimana hukumnya? Ya kayak ruangan serbaguna begitu yang di masjid. Memang yang dikhawatirin itu doang jamaah. Kalau orang haid seperti apa? Makanya kan kalau ulama-ulama dulu saking waroknya mereka mengatakan kan masjidnya di atas, ruang serbagunanya di bawah. Tapi yang diwakafin yang atasnya apa yang bawahnya? Diwakafin atasnya apa bawahnya? Kan masjid atas, bawah ruangan serbaguna. Nah itu hadirin, tetap diwakafkan itu masjid. Ya, makanya ya hati-hatilah. Ya, makanya begini jamaah, memang jadi apa istilahnya? Bertentangan antara nih hukum. Ya, umatnya Nabi Muhammad yang akan menjadi saksi kepada umat-umat dan nabi-nabi yang selainnya nanti di yaumil kiamah di hadapan Allah. Dan Nabi Muhammad menjadi saksi untuk umat-umat dan nabi-nabi yang lainnya. Nah, kita umat Islam kenapa menjadi saksi kepada nabi-nabi yang lain? Karena kita nggak merubah aturan yang ada di dalam
Quran. Tapi mohon maaf jamaah, zaman sekarang orang nggak robah Qurannya, tapi pelaksanaannya mereka robah. Kenapa? Karena banyak orang kita yang nggak ngerti hukum, nggak ngerti aturan di dalam pelaksanaan ibadah. Mereka nggak pernah duduk majelis taklim kayak begini. Betul? Yang no boleh kita kerjain aja boleh, yang no begitu kita kerjainnya begitu. Ini yang merusak agama Islam. Ya, kenapa? Karena kita banyak orang Islam yang nggak ngerti hukum tentang Islam, memperlakukan hukum dengan akal. Apa bedanya dengan Nasrani yang merubah? Kalau mereka dirubah tuh, Injilnya dirubah sama mereka, diganti aturannya. Kalau kita nggak merubah Quran, yang kita rubah apa? Qurannya nggak kita robah, tapi aturan di dalam Al-Qurannya yang kita robah dengan akal kita sendiri. Karena belajar sama ulama, nggak mau nanya sama ulama tentang sesuatu hukum yang lain sebagainya. Ya, nah kayak begitu gimana jamaah? Ya kalau udah yang terjadi kayak begini lebih baik mana? Ya udah, hati-hati. Oh ini saya mau kondangan, di mana tempatnya? Masjid. Perempuan jangan udah datang, lakinya aja suruh datang. Ini kemana ibunya pak? Ibunya lagi halangan. Nih sama nih, hati-hati bu. Maksud saya tuh hati-hati. Walaupun orang bilang sekarang masjidnya atas, apa tadi, ruang serbagunanya ada di bawah, tapi hati-hati hal yang begitu. Ya ihtiyat. Takutnya apa? Karena perempuan masuk ke dalam masjid, hukumnya dosa kalau dalam keadaan haid. Kan begitu. Wallahu alam bisawab. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan aturan-aturan di dalam sholat yang kurang sempurna, mudah-mudahan kita bisa, Allah bisa terima amal ibadah kita, sholat kita. Mudah-mudahan juga dengan keberkahan Fatihah kita dan keluarga kita selalu dijauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan orang tua, keluarga kita, jamaah kita yang pada kurang sehat, Allah angkat penyakit mereka. Orang-orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, ya wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.